Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Jen Elika Marna, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang permasalahan ekonomi Indonesia. Ekonomi adalah mengenai bagaimana kita memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Bahkan yang paling terkenal dari prinsip ekonomi adalah mengeluarkan sekecil mungkin untuk mendapatkan sebesar-besarnya dengan cara yang benar. Namun perlu kita ketahui bahwa di antara banyaknya rakyat Indonesia, sebagian besar masih berada di bawah jalur kemiskinan. Bak hilangnya sinar sang fajar di pagi hari. Bahkan banyak animo yang membuat kita miris mendengarnya. Mereka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seolah memperpanjang jarak kesenjangan sosial yang terjadi dengan sendirinya. Entah karena kurang empati terhadap sesama atau terlalu egois dengan kehidupan pribadinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai ekonomi Indonesia, jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Bahkan dunia internasional kelihatannya juga turut mengakui bahwa pada dasarnya negara kita ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan perekonomiannya di dunia internasional. Sehingga hal tersebut sepertinya mampu untuk memberikan dampak yang cukup baik bagi keadaan ekonomi kita. Khususnya semakin banyak investor asing yang mau berinvestasi di negara kita. Namun, nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi, khususnya tingkat ekonomi masyarakat kelas terendah. Karena memang setiap perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menimbulkan dampak bagi masyarakat rendah. Nampaknya kesan baik yang dilihat oleh dunia internasional seperti berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi yang ada di negara kita. Karena ternyata pada kenyataannya, masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk karena dinilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang digembor-gemborkan untuk kepentingan rakyat, nyatanya tetap saja tidak sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Hadirin yang berbahagia, melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar dan tetap harus melakukan berbagai upaya supaya tidak tergerus dengan kekejaman kaum kapitalis. Terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batas-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang benar-benar harus kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin, supaya meskipun kita berada di kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum mayoritas yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.